Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamul atammanil akmalani alal mabuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat merupakan ajaran agama Islam yang sangat penting, di mana orang yang meninggalkan zakat bisa keluar dari agama Islam, karena zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, maka ada sebagian dari kaum muslimin yang lemah imannya, mereka tidak mau membayarkan zakat, sehingga dengan sebab itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi mereka sampai mereka mau kembali untuk membayarkan zakat. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang ancaman bagi orang yang enggan membayar zakat, baik itu di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-180, "Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aatahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi miratsus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir." Yang artinya, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu justru buruk bagi mereka, karena harta yang mereka simpan, yang mereka bakhilkan, itu akan dikalungkan ke lehernya di hari kiamat kelak. Dan milik Allah lah segala warisan yang ada di langit dan bumi, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara sebab keengganan, ketidakmauan orang untuk membayar zakat adalah karena mereka bakhil, karena mereka kikir, mereka tidak mau memberikan apa yang sebenarnya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya harta yang mereka miliki hakikatnya adalah karunia dari Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak mau menginfakannya, tidak mau membayarkan zakatnya, sehingga kebakhilan itulah yang menghalangi mereka. Sedangkan mereka mengira bahwasanya dengan kebakhilan itu akan mendatangkan kebaikan bagi mereka. Karena tidak sedikit dari kaum muslimin menganggap bahwasanya kebahagiaan itu akan diperoleh apabila mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, akan mengumpulkan harta yang menjadikan mereka bisa mencukupi segala kebutuhan mereka. Namun ternyata Allah menyebutkan kebakhilan mereka itu dengan mengumpulkan harta tadi itu akan menjadi buruk bagi mereka. Di antara keburukannya adalah di hari kiamat kelak, maka akan dikalungkan kepada mereka harta-harta tersebut, yaitu sebagai hukuman atas apa yang mereka lakukan. Lalu apakah yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala akan mengalungkan harta tersebut? Maka ini dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu muthila lahu maluhu yaumal qiyamati syuja'an aqra lahu zabibatan yutawwaquhu yaumal qiyamati thumma ya'khudhu bilihzamatayhi yakni bishidqaihi thumma yaqulu ana maluka ana kanzuka thumma tala la yahsabanna alladzina yabkhalun." Al-ayah, yang artinya barang siapa yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala
falam yu'addi zakatahu, namun dia tidak membayarkan zakatnya. Tentu kalau di sini yang dimaksud dengan zakat apabila sudah berkewajiban memenuhi nisab dan haul. Mutsila lahu maluhu yaumal qiyamah, maka nanti akan hartanya tersebut akan dijadikan seperti seekor ular. Artinya memang benar-benar dijadikan menjadi seekor ular jantan akra. Akra ini adalah ular yang kulit kepalanya rontok disebabkan karena banyaknya racun. Lahu zabibatan, yang berbusa dua sudut mulutnya. Lalu akhirnya ular tersebut dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Dan ular itu memegang dengan kedua sudut mulutnya. Lalu ular pun berkata, tentu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, berkata kepada orang tersebut, ana maluka, ana kanzuka, saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu, yaitu harta yang kau simpan. Lalu kemudian membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Jadi harta yang kita tumpuk-tumpuk, tidak kita bayarkan zakatnya, nanti akan berubah menjadi ular atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akan mengikat leher orang yang memiliki harta tersebut. Lalu kemudian di antara ancaman yang lainnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-34 dan 35, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan juga perak dan mereka tidak menafkahkannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka kabarkanlah kepada mereka akan azab yang pedih, yaitu hari di mana dipanaskan emas dan perak itu di neraka jahanam, lalu dibakarkannya pada dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan mereka, hadza ma kanastum, inilah apa yang engkau simpan untuk diri-diri kalian, fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kalian simpan di dunia dahulu. Jadi semuanya akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat kelak. Sehingga di dalam hadis tersebut tadi atau ayat tadi disebutkan bahwasanya mereka akan dipanaskan, hartanya dipanaskan, kemudian ditaruh di dahi mereka, lambung mereka, punggung mereka, ya seperti disetrika. Kita saja tidak ada yang kuat ketika memegang setrika yang sedang panas, apalagi ditaruh di punggung kita, di lambung, maka siksaannya jauh lebih pedih ketika di akhirat kelak. Nah, itu juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang ayat tadi, sebagaimana dalam hadis Muslim juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamati suffihat lahu safaihu min nari, yaitu dari api." Tidaklah pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya, yaitu zakat, kecuali jika telah terjadi hari kiamat, perak akan dijadikan lempengan-lempengan di neraka, kemudian dipanaskan di jahanam, di neraka jahanam, fayuqwa biha jambuhu
wa jabinuhu wa zuhuruhu. Lalu akhirnya dibakarkan pada dahinya, lambungnya dan juga punggungnya. Kullama baradat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasanah. Maka tiap-tiap lempengan tadi dingin dikembalikan lagi, dipanaskan lagi. Karena lempengan tadi dipanaskan dulu, kemudian disetrikakan, ditempelkan di dahi, di punggung. Lalu kemudian ketika lempengan tadi itu menjadi dingin, dipanaskan lagi, ditempelkan lagi, dan seterusnya. Dan itu yang setiap hari mereka akan rasakan. Sedangkan di hari kiamat, satu hari di hari kiamat kelak, miqdaru khamsina alfasana, itu setara dengan 50.000 tahun di dunia. Hatta yuqda bainal ibadi fayara sabilahu, sampai nanti mereka menunggu diperhitungkan, diputuskan hukuman atau ketetapan bagi mereka, apakah mereka akan mendapatkan jalan ke surga, imma ila al-jannati wa imma ila nar, apakah ke surga ataupun neraka. Jadi mereka setiap hari akan mendapatkan hukuman-hukuman tersebut. Dan satu hari di hari kiamat itu sangatlah lama, setara dengan 50.000 tahun ketika di dunia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara beberapa ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Padahal Allah sudah memberikan kenikmatan, padahal Allah sudah memberikan harta, tapi kok juga tidak diberikan zakatnya. Wal iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari siksa api neraka.